Di episode kali ini, astaga episode ya. Di video ini gue mau mengangkat topik soal model kit Transformers dari Yolopak. Yang ini tuh merupakan langkah awalnya debutnya Yolopak di segmentasi yang bukan lagi anak-anak. Yang sebelumnya Yolopak itu memang produsen mainan anak-anak, terus kemudian move ke remaja dan dewasa, dan ini adalah produk pertamanya mereka berupa PMK atau pre-assembled model kit, yang menurut gue cukup disayangkan ya, kenapa mereka masih berhenti di sini. Cuman gue nggak mau bahas itu karena gue di sini kemarin baru beli second. Nah, kayak gimana sih pengalaman beli model kit second? Apakah masih worth it atau enggak? Yang jujur mungkin ini kali pertama ya gue beli model kit second yang udah dirakitin orang gitu-gitu, dan apa aja sih keuntungan dari pembelian model kit second kayak gini? Yuk kita bahas. Nah, ini dia figurnya yang baru kemarin gue beli di harga 1 juta lebih sedikit. Yang kalau sekarang kita lihat di marketplace tuh harganya gila-gilaan, sampai ada yang jual 2, juta, ya wajar lah ya. 3 juta, 6 juta, 7 juta, itu udah gila. Itu gila sih menurut gue tuh, harganya bisa setinggi itu masa. Gue gak ngerti ya standarnya kayak gimana ini produk harganya bisa setinggi itu. Cuman tenang aja, lu masih bisa nemuin harga-harga normal dari figur ini. Cuman untuk harga 1 jutaan kayaknya gak nemu sih gue di Topet selain dari figur ini. Dan ya kenapa ini dijual sejutaan, karena udah dirakitin, yang menurut gue cukup menarik ya. Apa keuntungan yang gue dapetin dari model kit yang udah dirakit? Pertama, biasanya kalau kita beli figur second, biasanya memang harganya turun. Kecuali kalau memang dia tuh udah di custom apa segala macam, ada yang jualan Shockwave juga udah di custom, harganya naik. Dan ini, dia cuma dirakit tanpa custom apa segala macam, dan harganya turun. Ya buat gue untung aja. Gue bayar murah, dan gue nggak capek ngerakitnya karena udah dirakitin. Itu udah jadi bonus aja sih kalau menurut gue tuh. Yang penting adalah ketika kita beli barang second, kita tanya-tanya dulu ya kan, kondisinya kayak gimana, terus kemudian cara dia tuh motong tuh kayak gimana juga mesti kita perhatiin juga. Jangan-jangan tuh banyak noob marksnya yang ketinggalan dan bikin dia tuh jadi kotor, nggak presisi kayak gitu-gitu kan bisa jadi ya. Terus kemudian kelengkapannya apa aja, dan untuk figur yang satu ini itu masih dalam kondisi yang lengkap banget semuanya, cuman memang masih bener-bener masih apa adanya gitu, belum ada sentuhan-sentuhan apa segala macam, bahkan kayak detailing panel line apa segala macam itu nggak ada. Dan ini rencananya bakal gue jadiin jadi Ultra Magnus ya, mengingat Ultra Magnus itu memang cuma Optimus warna putih ya, kayak Trizero misalnya, atau Hasbro juga mungkin Takara kalau gue sempet sih, soalnya belakangan ini memang gue lagi males banget. Dan ya itu aja, gue beli awal tahun. Si Shockwave itu masih ngejogrok di situ, nggak pernah gue apa-apain juga, nggak pernah gue sentuh, males banget mau ngapa-ngapain itu. Mau ngerakit itu udah rasanya bawahnya udah kayak, aduh, males, capek. Sebelumnya gue udah pernah bahas figur ini, dan begini bentukannya, secara looknya, proporsinya. Di sini gue bandingkan dengan Trizero DLX dari movie yang sama dengan ukuran yang sedikit berbeda. Jadi Yolopak ini sedikit lebih gede gitu ya. Dan kita bisa lihat di bagian perutnya itu tuh ada sedikit perbedaan dari proporsi bentukan dari si Optimus ini. Jadi Optimus ini tuh kayak lebih pendek punya Yolopak itu ketimbang si versi Trizero. Dan untuk detailnya nggak jauh beda karena ini dari figur yang sama, dan tujuan mereka tuh sama, nawarin detail yang gila-gilaan juga gitu ya. Cuma ya ada sedikit-sedikit perbedaan minor aja. Nah, ini untuk bagian depannya kayak gini, untuk kakinya mungkin bisa kelihatan ada sedikit perbedaan di situ di bagian grill di bagian sini. Dan untuk bagian belakangnya, Trizero memang udah udah punya gaya yang jadi nilai jual yang benar-benar gila di situ di bagian punggung, yang sampai sejauh ini sih menurut gue tuh nggak ada obat gitu. Tapi Yolopak juga nggak mau kalah, dia tuh pakai mekanisme yang bagus juga gitu, meskipun nggak seluas punya Trizero. Dan ini keren banget sih kalau menurut gue juga, karena dia tuh perintilannya benar-benar kecil-kecil kayak gitu yang harus kita rakit sendiri juga. Jadi setiap detailnya tuh benar-benar kita tuh punya akses untuk bongkar pasangnya di situ. Itu nilai plus banget dari si PMK ini. Dan secara detail ini figur tuh keren banget, gila kalau menurut gue tuh keren banget. Dan sayang banget mereka berhenti cuma di Optimus dan Shockwave doang, yang padahal Bumblebee-nya juga kalau mereka bikin mungkin bakal lebih keren lagi. Blitzwing misalnya atau Archie-nya juga ikut, wah itu gila sih. Tapi ya balik lagi, Yolopak sekarang lagi fokus di AMK Pro, AMK Pro X ya gitu-gitu lah ya, yang lebih cepat laku, lebih cepat untung, dan marketnya lebih luas ketimbang ini kan bener-bener untuk para geeks aja gitu, orang-orang yang bener-bener rela buat ngeluangin waktunya untuk merakit figur segede ini gitu. Karena pada awalnya tuh si Yolopak kenapa nawarin figur ini, karena dia tuh mau masuk ke ranah marketnya model kit yang dia temuin di Jepang gitu. Jadi market model kit di Jepang tuh bagus banget, makanya mereka masuk melalui figur ini
untuk jadi santapan buat para modeler itu, yang ternyata mungkin marketnya kurang karena terlalu spesifik ya, terlalu ini banget, terlalu eksklusif gitu. Makanya mereka masuk ke market AMK yang lebih luas lagi. Dari remaja sampai ke dewasa bisa mengkonsumsi action figure mereka, bisa mengcustom juga karena mereka juga nyasar orang-orang yang mau mengcustom gitu. Makanya mereka tuh ngasih figur dalam kondisi catnya yang masih kurang bagus. Begitu juga dengan figur ini karena memang diperuntukkan untuk custom, modelnya tuh catnya masih benar-benar yang ala kadarnya aja gitu. Aksen-aksen silvernya ini ya udah dicat, cuman untuk warna besinya masih warna plastik banget, dan untuk warna merah birunya juga kita mesti cat ulang karena memang ini masih terlalu plastik dan mentah. Dan soal bahan, ini mungkin sama dengan yang dipakai di Gundam. Jadi nggak tipis banget, tapi karena mungkin figurnya segede ini, jadi kesannya tuh renyah banget itu dia tuh. Jadi ketika dipegang tuh agak cukup renyah gitu. Dan untuk artikulasinya, artikulasi dari figur ini tuh normal aja. Lehernya bisa gerak juga kayak gini, kepalanya agak nengok-nengok. Tapi di sini kepalanya tuh agak kurang leluasa nengoknya, dia harus sama lehernya karena modelnya tuh kayak gitu. Join yang dipakai tuh kayak gitu, capitan kayak gitu, jadi dia nggak bisa nengok muter. Itu agak sedikit kekurangan menurut gua, cuman ya oke lah, masih bisa diterima selama lehernya masih bisa bergerak, apalagi ditambah dengan detail yang segila itu. Untuk ininya, ini masaknya mungkin karena kurang pas aja, jadi dia tuh agak letoy kayak gini, tapi ini bisa dikencengin juga. Terus kemudian dia bisa digerak-gerakin juga. Untuk tangannya bisa naik segitu tinggi, which is normal. Terus untuk sikunya, ya, jadi untuk sikunya mentok di situ doang, dan kemudian puter pastilah ya bisa, dan bicepnya juga ada, dan di tangannya ini full artikulasi jari-jarinya, tapi dia belum pakai besi kayak Yolopak yang AMK. Jadi ini masih agak cukup riskan. Dia bisa gampang copot ketika misalnya kita salah masang atau sering gerakin, mungkin dia bakal bisa copot karena modelnya capitan doang. Terus untuk torsonya di sini dia nggak segitu leluasa seperti Trizero. Jadi kalau digoyang-goyang kayak gini tuh berisik banget juga. Terus ada bagian bawahnya yang jalan. Untuk putar-putarnya juga dari pinggangnya, bukan dari torsonya. Dan untuk naiknya bisa segini ke belakangnya. Dan untuk nunduknya bisa segini. Nggak sejauh Trizero, tapi masih cukup bisa membantu. Dan ada gimmick-gimmick di punggung ini yang juga menurut gue nilai plus lah dari figure ini. Nah, ini yang beda dari Yolopak yang tipe AMK, dimana skirtnya ini tuh masih bisa digerakin. Optimus yang Rise of the Beast dari AMK itu tuh nggak bisa, dia nempel di paha, dan ini masih bisa, dan modelnya dibuka ke belakang kayak gini. Kayaknya Yolopak doang deh yang pakai model kayak gitu, ya nggak sih? Bukan ditarik ke samping kayak gini, tapi ke belakang. Gimana sih? Kayak pintu mobil. Terus bagian depan juga bisa digerakin. Untuk belakang ini terpisah, jadi nggak jadi satu, dan ini copot. Jadi untuk belakangnya bisa digerakin satu-satu juga. Nah, kemudian untuk kakinya bisa naik segini. Ini bisa diturunin nggak? Sepertinya nggak bisa naik turun ya. Dan untuk belakangnya nggak begitu jauh juga. Dia tuh cuma segitu. Bahkan nggak ke belakang ya. Ini kayak gitu doang. Tapi nilai plus dari figur ini adalah ketika misalnya kita tekuk tuh. Lihat bagian pahanya, dia ada mekanisme naik turun di situ. Di bagian paha itu tuh gimmick-gimmick yang menurut gue nilai plus banget dari figur ini. Gue dulu tertarik sama figur ini karena ininya dong. Kalau pengen yang lebih bagus lagi tuh ya AIS kayaknya ya, yang harganya 70 jutaan itu. Wah, gila banget itu. Sejauh ini figur Optimus Prime terbaik yang pernah ada. Itu pendapat gue dan beberapa orang aja sih. Jadi nggak harus jadi konsensus juga. Dan untuk di bagian kaki bawahnya seperti biasa normal kayak gini. Terus kemudian ada di toe artikulasin juga. Terus di bagian sini ada begini. Ya normal lah. Dan untuk piston di bawah sini tuh gimmick doang, jadi nggak kepake juga. Soal aksesoris kita dapat 2. Jadi selain ini juga kita dapat kampak, yang mana di Trizero itu kita nggak dikasih. Dan ini kita dikasih kampaknya. Dan gede banget. Bisa membuat motong tahu ya. Dan untuk cannonnya itu juga ada artikulasinya di bagian sini. Ini juga bisa dicopot tapi nggak ada pelurunya, beda sama Trizero yang dikasih peluru tapi ini enggak. Dan ini bisa dinaik turunin, bisa dimaju mundurin kayak gitu dengan ada naik turun sedikit di situ. Ya nggak begitu penting sih sebenarnya, cuma ya ini gimmick-gimmick tambahan aja.
Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah beli model kit yang sudah dirakit berupa barang second ini worth it? Ya semua itu kembali lagi ya ke produknya kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi sebelum beli barang, baik baru maupun second, kalau menurut gue ya lebih baik lu ketahuin dulu barangnya gitu. Apalagi ketika lu beli second ya lu mesti komunikasi dulu dengan sellernya apa aja kondisinya, ada minusnya atau enggak, kelengkapannya kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Ketika misalnya kok ada yang kurang lengkap tapi masih bisa ditolerir, kalau menurut gue sih masih oke aja gitu. Misalnya kayak penutup pokoknya hilang, stand base-nya hilang gitu. Itu masih oke aja. Tapi ketika misalnya udah ada bagian part yang di sini atau bagian ini atau bagian yang pokoknya nempel harus ada terus hilang, itu ya menurut gue udah nggak worth it ya. Kecuali lu mau repot lagi nanti nyari-nyari part tambahan atau lu harus nge-mold ulang gitu. Jadi begitu aja sih. Jadi sampaikan juga lah tanggapan kalian soal beli produk second. Apakah kalian juga punya pengalaman beli produk second di model kit yang udah dirakitin orang kayak gitu-gitu? Dan buat gue pribadi, model kit itu jauh lebih punya nilai ketimbang yang dikeluarin dari box terus kemudian dipajang doang dan kita pun jarang ngeliatin. Tapi kalau model kit itu masih ngasih kita waktu dan ruang untuk berkreasi, imajinasi apa segala macam dan bersentuhan langsung dengan figurnya. Bahkan membuka ruang imajinasi kita untuk ini mendingan di custom, kita repaint apa segala macam gitu. Itu nilai plus yang gue temuin di model kit. Meskipun memang memakan banyak waktu, tapi ketika misalnya ada goals yang kita tuju demi kepuasan gitu ya itu worth it. Ya balik lagi, meskipun pada akhirnya ya ketika udah jadi gitu, kita udah ngerjain 3 bulan misalnya, jadi ya udah taruh dan jarang kita liatin juga. Jadi ya begitulah. Itu aja dari gue dan bye.